Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu upaya menuju ketakwaan atau menuju sebagai al-muttaqin, ayat yang saya sampaikan di awal tadi terdapat di dalam surat Al-Baqarah 208. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti bujuk rayu setan, sebab setan adalah musuh kalian yang nyata. Ayat ini biasa sering kita dengar disampaikan, dibawakan, ya dalam tanda petik mungkin ada yang menyebutnya sebagai Islam garis keras. Tetapi kalau kita tilik dari kajian ilmu tafsir, sebenarnya ayat ini oleh para ahli tafsir ditafsirkan cukup beragam. Antara lain di dalam tafsir Jalalain itu menyebutkan bahwa ayat ini sebenarnya awalnya atau katakanlah asbabun nuzulnya itu merupakan teguran kepada Abdullah bin Salam dan teman-temannya, di mana Abdullah bin Salam ini sudah memeluk agama Islam dan kawan-kawannya itu, akan tetapi mereka masih menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari besarnya umat Yahudi. Ya, kalau hari Minggu hari besarnya umat Nasrani. Kalau Islam Jumat, hari Jumat. Makanya saya sebenarnya sempat pernah mengkritik ya, kita di negara Indonesia yang mayoritas Islam, Minggu libur, Sabtu libur, mau sholat Jumat saja kadang kita terpontang-panting, karena kadang jam istirahatnya 11:30. Lebih-lebih mungkin macam saya
yang dapat tugas alhamdulillah jadi khotib hampir setiap Jumat. Ya kadang-kadang harus ngebut karena harus datang duluan. Kita tidak diberi libur di hari Jumat. Ya tidak apa-apalah, itulah mungkin namanya kebijakan. Kalaupun nanti diliburkan lagi, takutnya sepekan itu liburnya nanti 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. Kalau waktu liburnya hari Minggu saja, kita bekerjakan sampai jam 2 paling lama. Kemudian libur Sabtu Minggu menjadi jam 4 pulang kantor. Nah kalau Jumatnya lagi libur, jangan-jangan nanti kerjanya sampai maghrib baru kita pulang. Kasihan juga orang di rumah ya, perlu kita. Nggak apa-apa. Insya Allah kita sebagai umat Islam ikhlas. Yang penting kita tetap berusaha tidak meninggalkan sholat Jumat sebagai salah satu sholat wajib kita, sholat 5 waktu kita ganti daripada sholat zuhur. Nah itu teguran ayat ini. Jadi ketika sudah masuk Islam dilarang oleh Allah masih mengagung-agungkan keyakinannya yang sebelumnya. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, ini orang Indonesia penulisnya, kita mungkin tidak asing lagi, namanya Profesor Dr. Quraish Shihab. Itu menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang cenderung berdamai. Janganlah kalian menumbuhkan sikap fanatisme jahiliyah atau sejenisnya yang sering menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jadi menurut Quraish Shihab, ayat ini adalah perdamaian. Ahli tafsir yang lain menafsirkan as-silmi di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi. Silmi itu kan Islam. Antara lain At-Tabari yang merupakan ulama tafsir abad klasik dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Muhammad ibnu Umar memaknai kata-kata as-silmi ini sebagai amal Islam. Ya, sehingga menurutnya ayat di atas memerintahkan orang beriman untuk melakukan amal-amal kebaikan yang sudah dibawakan atau disampaikan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi. Maksudnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk memasuki Islam secara kafah itu adalah mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini, tidak boleh pilih-pilih. Karena sholat ini kita rasa mampu, kita rajin sholat, terus misalnya meninggalkan khamr, tidak minum minuman keras karena kita tidak suka, kita tidak minum minuman keras, tapi karena kita ada seneng lain, misalnya seneng judi, judinya masih jalan, artinya dia pilih-pilih. Sholat 5 waktu dia amalkan, miras dia tidak kerjakan, mungkin zakat juga dia amalkan, tetapi misalnya karena hobinya judi, dia tetap melakukan judi. Ini namanya tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, pilih-pilih. Kemudian Asy-Sya'rawi itu menafsirkan mirip dengan Profesor Quraish Shihab, yakni kedamaian. Beliau menganjurkan agar umat Islam ini menjadi pelopor kedamaian di muka bumi, bukan hanya kedamaian manusia saja, tetapi kedamaian makhluk-makhluk Allah yang lain, apakah yang ada di daratan, di lautan, bahkan di langit. Menurut tafsiran beliau, di langit ini kan ada makhluk-makhluk Allah yang mungkinkah para malaikat dan jenis lainnya. Itu ketika manusia di bumi ini gaduh, kegaduhannya itu berpengaruh kepada makhluk-makhluk langit. Itulah sebabnya
ketika kita ingin mengamalkan ayat ini masuk ke dalam Islam secara kafah, kita benar-benar harus menjadi pendamai seluruh alam. Kemudian As-Sa'di menafsirkan ayat ini atau As-Silmi ini adalah bagaimana agar kita menjalankan syariat Islam secara kafah, tetapi sifatnya syariat Islam yang dinamis. Dinamis itu artinya syariat Islam memang menurut tafsiran beliau diturunkan di akhir zaman, itu ada kesesuaian dengan karakter akhir zaman. Seperti teknologi di zaman Rasulullah belum begitu canggih, kemudian di zaman sekarang sudah canggih. Misalnya ada HP, itu kan belum ada di zaman Rasulullah dan belum dibahas hukumnya. Lalu ahli tafsir menafsirkan HP ini bagaimana, halal atau haram, boleh tidak umat Islam pakai HP? Ternyata ditafsirkan bahwa HP ini kemudian dikembalikan kepada pemakainya, karena dalam HP ini bisa menjadi mudarat kalau kita membuka-buka situs yang berbahaya, situs perjudian, situs perzinahan, situs-situs lain yang kekerasan yang bisa membahayakan anak-anak kita, itu bisa menjadi haram. Tetapi HP juga bisa bermanfaat sangat positif. Kita bisa mengaji, ya, membuka kajian-kajian Islamiyah dari organisasi Islam tertentu, dari tokoh-tokoh agama Islam tertentu, dari kitab-kitab tertentu. Itu bisa kita lihat melalui internet, melalui HP. Jadi ada positif, ada negatifnya, maka kemudian muncullah hukumnya boleh, dan yang penting digunakan untuk kebaikan. Kan seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, tetapi ada juga yang menafsirkan berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu Al-Wa'i karya Rahmat Es-Labib. Beliau menafsirkan kata As-Silmi ini secara tekstual. Kata beliau, pokoknya syariat Islam itu adalah sebagaimana tertulis secara tekstual di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga menurutnya di dunia ini tidak ada hukum kecuali dibagi dua, yakni hukum Islam dan hukum jahiliyah. Kalau dia tidak menggunakan hukum Islam, berarti dia masuk jahiliyah. Nah, tafsiran inilah yang sering digunakan oleh saudara-saudara kita, katakanlah sebagai, ada yang menyebutnya sebagai garis keras, harus menegakkan syariat Islam, perlu mengganti hukum dengan hukum Islam. Nah, akan tetapi sebenarnya banyak ahli tafsir lain yang lebih demokratis, lebih moderat, bahwa walaupun kita misalnya di Indonesia ini bukan hukum Islam, tapi dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang penting di antara poin-poin Pancasila maupun poin-poin yang ada di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu boleh kita ikuti. Nah, tetapi kemudian bagaimana untuk kafahnya? Kafahnya ada yang menafsirkan, silakan masing-masing kita ini berusaha bisa. Contohnya begini, misalnya Islam itu mengajarkan kepada kita, tadi saya sudah sampaikan di muka, sholat 5 waktu wajib. Usahakan kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, persoalannya kan memang ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, negara tidak ikut campur, tidak menghukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, padahal itu kewajiban, kan begitu. Kemudian apalagi kalau tidak berzakat, kita berdosa zakat. Intinya adalah seperti yang sering disampaikan para khatib, yaitu ketakwaan itu, berusaha menjalankan segala
perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Allah melarang kita berjudi, merampok, menipu, korupsi, mengurangi timbangan ketika berdagang. Nah itu kalau kita tinggalkan semua, ya, semua kita berusaha apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita laksanakan, kita amalkan, dan apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi, kita hindarkan. Nah, itu sebagian ahli tafsir, insya Allah kita secara individual sudah menjalankan Islam secara kafah. Ya, ini sengaja saya ungkapkan di dalam khutbah ini, mudah-mudahan kita juga bisa memahami, oh ternyata kan begini, dalam ilmu tafsir itu kalau memang itu merupakan firman Allah, ya, yang aslinya itu ayat tadi itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, itu adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa itu ayat itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang turun dari Allah. Akan tetapi untuk mendalami lebih dalam itu membutuhkan tafsir. Maksudnya apa ini? Karena mengandung makna yang bisa saja maknanya berbeda. As-silmi itu kan Islam. As-silmi itu adalah mengandung kata keselamatan. As-silmi itu adalah perdamaian, maka ditafsirkan. Namun para ahli tafsir itu bukanlah orang sembarangan. Ada syaratnya. Siapa yang ingin menafsirkan Al-Quran itu punya syarat-syarat tertentu. Misalnya dia harus menguasai bahasa Arab total, ya, paham betul bahasa Arab sampai yang kecil-kecilnya, menguasai ilmu balaghah, ilmu mantik, menguasai ilmu kajian, ilmu agama yang lainnya, supaya bisa dibandingkan, karena Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dari hadis Rasulullah untuk menafsirkannya, sehingga orang yang menafsirkan Al-Quran juga harus paham hadis Rasulullah. Nah, sehingga mereka juga insya Allah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan tafsiran. Dan kita silakan, kita mana yang lebih cocok. Insya Allah saya pernah membaca bahwa satu tafsiran itu, mungkin ada yang bertanya mana yang benar, kan? Gitu biasanya pertanyaannya. Itu satu tafsiran itu kalau dia benar maka nilainya 2. Kalau salah, seandainya yang tahu salah benar hanya Allah. Kalau dia salah maka nilainya 1, tetap punya nilai. Artinya tidak ada yang salah di mata kita, semuanya insya Allah benar. Yang penting tadi memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah kali ini yang mudah-mudahan kita bisa merenungkan. Yang masih penasaran silakan digali, dikaji tentang ajaran Islam yang sangat universal, sangat luasnya, luar biasa, sehingga kita bisa lebih mendalami lagi dan menambah keyakinan kita kepada al-Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.